Sebelum mereka pergi itu mestinya mereka sudah punya dokumen yang jelas. Jadi di sini peran serta dari aparat pemerintah di Indonesia itu jelas. Pemirsa, saat ini DPR RI tengah melakukan pembahasan perubahan undang-undang tentang perlindungan pekerja migran Indonesia atau P2MI. Akan ada sejumlah perubahan dalam pasal yang sebelumnya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Apa saja pasal yang diubah dan mengapa harus dilakukan pembahasan mengenai RUU P2MI ini? Dan apa urgensinya? Selengkapnya dalam Rumah Parlemen berikut ini. Berdasarkan data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, tercatat pada tahun 2024 ada 296.970 pekerja migran Indonesia yang ditempatkan di berbagai negara. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 8,40% dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 273.965 pekerja. Data ini diantaranya 108.477 orang bekerja di sektor informal dan 98.613 orang bekerja di sektor formal. Untuk pekerja rumah tangga mencapai 100.096 orang dan terdiri dari pengasuh 52.029 orang, pekerja 22.527 orang, dan buruh perkebunan sebanyak 20.665 orang. Paling banyak pekerja migran Indonesia berasal dari Jawa Timur yang mencapai 79.339 orang dan Jawa Barat sebanyak 61.556 orang. Sementara Hong Kong menjadi negara tujuan utama dari para pekerja migran Indonesia dengan jumlah pekerja Indonesia yang mencapai 99.773 orang pada tahun 2024. Disusul Malaysia dan Taiwan yang juga menjadi tujuan populer lainnya. Di sisi lain, tercatat ada 1.500 pengaduan yang diajukan pekerja migran Indonesia pada tahun 2024. Jumlah ini menurun 22% dari tahun sebelumnya yang mencapai 1.923 aduan. Hal ini menunjukkan bahwa pekerja migran Indonesia jumlahnya tidak sedikit, sehingga perlu adanya payung hukum serta perlindungan bagi mereka selama bekerja di luar negeri. Jurnalis TVR Parlemen Dedi Ramadan berjumpa dengan Saleh Partaunan Daulay, anggota Balek DPR RI, guna menanyakan terkait hal ini. Ini kan kalau kita lihat Pak, bagaimana revisi Undang-Undang P2MI ini kan tengah menjadi pembahasan Pak. Ya. Nah sebetulnya kalau yang mendasari DPR RI ini kan inisiatif DPR RI Pak ya. Ya. Bagaimana sebetulnya yang mendasari DPR RI untuk merevisi undang-undang ini Pak? Ada urgensi apa sebetulnya Pak? Kalau kita lihat judul undang-undang ini kan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Jadi concern utama daripada undang-undang ini adalah perlindungan. Jadi bukan mencari tempat bekerja atau bukan mengirim orang bekerja ke luar negeri, bukan. Tapi melindungi mereka yang bekerja di luar negeri. Jadi pokok utamanya tentu pasti perlindungan itu. Nah lalu ditanya mengapa direvisi? Karena undang-undang yang ada sekarang itu dinilai perlu diaktualisasi dengan kondisi sekarang. Ada beberapa faktor, beberapa hal yang di dalam Undang-Undang 18 tahun 2017 itu belum tercakup semua di dalamnya. Sehingga kita ingin ini direvisi. Nah, misalnya nih sebagai contoh, Indonesia kan sedang melakukan moratorium kemarin untuk mengirimkan pekerja migran kita ke Timur Tengah. Nah alasannya sebetulnya sederhana pada waktu itu. Kita melihat bahwa undang-undang yang ada di sana itu belum akomodatif dengan apa yang kita lakukan di Indonesia. Jadi mereka itu belum bisa menyesuaikan dengan apa yang menjadi target kita untuk melindungi pekerja migran kita. Jadi karena itu kita stop dulu. Ternyata setelah di stop sampai hampir 7 tahunan kalau nggak salah. Tetap saja ternyata di sananya tidak merubah apa-apa, ada sedikit tapi tidak banyak. Lalu karena itu kita yang harus merubah di sini. Apa kaitannya undang-undang dalam negeri dengan undang-undang luar negeri begitu? Nah, kalau di luar negeri kita tidak bisa mendapat jaminan, maka tentu yang harus kita rubah itu adalah bagaimana undang-undang di dalam negeri ini itu bisa menjamin
mereka aman sebelum mereka pergi. Anda paham nggak maksudnya? Jadi kita amankan dulu nih sebelum mereka pergi. Nah, misalnya contoh, sebelum mereka pergi itu mestinya mereka sudah punya dokumen yang jelas. Jadi di sini peran serta dari aparat pemerintah di Indonesia itu jelas. Nah, selama ini kan aparat yang terlibat itu kan kadang-kadang hanya di bandara saja. Pas mau pergi ya udah dokumennya, visanya ada, saya silakan berangkat. Kemudian tidak dicek apakah orang ini pergi ke sana itu untuk bekerja atau untuk liburan atau untuk melakukan tugas-tugas lainnya. Nah, kalau sekarang itu mestinya setiap aparatur negara yang memang berurusan dengan urusan-urusan sipil seperti itu harus dipastikan bahwa mereka ini aman. Maka karena itulah undang-undang yang sebetulnya kemarin itu sudah ada juga. Peran dari kepala desa, kemudian camat, bupati, dan juga tentu nanti aparat yang menangani masalah imigrasi itu harus jelas. Sehingga kepala desa itu harus tahu kemana warganya itu pergi. Jadi kalau misalnya ada warga yang keluar di situ, misalnya tidak ada di dalam desanya sampai dalam kurun waktu 1 minggu 2 minggu gitu, dia harus tahu ini kemana. Lalu tentu saja mereka yang mau berangkat itu dipastikan harus mendapat persetujuan dari izin atau apa istilahnya itu, semacam dokumen resmi yang akan dikeluarkan oleh negara supaya mereka bisa pergi. Nah, kalau kita berharap luar negeri yang memberikan perlindungan kepada mereka, itu kelihatannya agak susah. Permasalahan yang kerap dirasakan oleh pekerja migran Indonesia menjadi latar belakang dilakukannya penyusunan RUU P2MI belakangan ini. Hal ini dikarenakan pekerja migran kerap berada dalam posisi yang rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi, diskriminasi, hingga pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Harapan kami adalah diperlakukanlah tenaga kerja Indonesia yang keluar ini kan konon katanya kan dideklar sebagai pahlawan devisa negara. Ya. Tapi kita belum memberikan treatment yang baik. Jangan sampai bangsa kita, warga negara kita di luar negeri tidak tahu perwakilannya. Ini kan kesalahan besar daripada pemerintah dan kesalahan besar daripada penyelenggara. Alhamdulillah, setelah kita sebulan berpuasa, insya Allah menjadi kesempatan berharga untuk kita memperkuat iman Islam dan ketakwaan kita semua. Kini kemenangan sudah tiba. Saatnya kita mempererat lagi tali silaturahmi. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Disusunnya RUU P2MI bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja migran agar tidak mengalami perlakuan yang sewenang-wenang di negara tempatnya bekerja. Legalitas pekerja migran juga menjadi fokus agar pekerja migran yang bekerja di luar negeri benar-benar terdaftar secara resmi dan menjadi tanggung jawab negara. Jurnalis TVR Parlemen, Dedi Ramadan bertemu dengan anggota Badan Legislasi DPR RI, Firman Subagio, guna bertanya lebih lanjut perihal rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Poin apa saja dan pasal berapa saja Pak yang menjadi perhatian dari balik, Pak? Nah, banyak sekali kalau kita bicara pasal ya. Itu pasal 1 ya, tentang penjelasan tentang pekerja migran Indonesia dan lembaga yang membawainya. Itu yang saya katakan tadi, bahwa kelembagaan ini carut-marutnya adalah tidak sinkron antara satu dengan yang lain. Kemudian pasal 4, wilayah kerja pekerja migran di Indonesia itu sendiri. Dari mana sumbernya. Ini juga kulturnya kan berbeda. Karena Indonesia ini kan dari Sabang sampai Merauke, ini punya culture yang berbeda. Dan kemudian nanti belum mereka ketika masuk ke negara tujuan. Adaptasi dengan culture di sana itu harus juga diberikan edukasi. Itu yang tidak pernah diberikan. Mereka datang ya datang aja. Begini yang menjadi masalah. Oleh karena itu harapan kami adalah diperlakukanlah tenaga kerja Indonesia yang keluar ini kan konon katanya kan dideklar sebagai pahlawan devisa negara. Ya. Tapi kita belum memberikan treatment yang baik. Jangan sampai bangsa kita, warga negara kita di luar negeri tidak tahu perwakilannya. Ini kan kesalahan besar daripada pemerintah dan kesalahan besar daripada penyelenggara.
Nah, oleh karena itu terutama saya mengusulkan hendaknya calon pekerja itu sebelum berangkat diberikan pembekalan pendidikan yang cukup, kemudian diberikan buku saku. Buku saku itu adalah berikan alamat kedutaan besar di mana, siapa yang dihubungi, kemudian kantornya di mana, alamatnya di mana, nomor teleponnya berapa, itu harus lengkap. Sehingga buku saku ini menjadi pegangan daripada pekerja. Sehingga kalau ada masalah, mereka bisa berkomunikasi. Syukur-syukur kalau bisa dibikin sebuah organisasi di sana sehingga ada seperti di Hong Kong. Atau kemudian ada lagi, banyak sekali ada pasal-pasal yang mengatur mengenai masalah pengampunan pekerja. Nah, pekerja ilegal ini juga ada. Karena banyak juga yang mereka itu ke luar negeri itu kan karena malas ngurus di pemerintahannya susah gitu ya. Iya. Sedangkan di luar negeri itu, katakan di Malaysia, pekerja kebun itu kan setiap saat kan dibutuhkan. Mereka kepengen percepatan, akhirnya jalan pintas. Nah, orang yang seperti ini kan tujuannya kan hanya bagaimana saya itu supaya tidak menjadi beban di desa, tidak menjadi beban di warga negara, yang penting saya kerja. Yes. Saya kerja dan kemudian mereka itu ambil jalan pintas. Yang seperti ini tentunya tugas kewajiban daripada pemerintah atau memberikan pengampunan. Nah, pengampunan itu adalah mereka itu dilegalkan. Dilegalkan tanpa ada sanksi. Banyak sekali pasal-pasal yang memang memberikan, yang kita revisi ya. Ini ada beberapa puluh pasal yang masih kita dalami, seperti mengenai bagaimana koordinasi antar kementerian lembaga. Karena dulu kan badan. Sekarang dari kementerian sendiri, ini bagaimana mekanisme kerjanya? Apakah badannya dibubarkan atau badannya ini akan tetap bertahan? Karena begini, ada dua perbedaan prinsip. Kalau pemerintah itu kan kementerian kan regulator, sedangkan badan itu eksekutor. Ini ada perbedaan. Karena kalau regulator dijatuhkan, nanti agak sulit. Kalau ada kesalahan siapa yang ngontrol? Dan biasanya kalau kerja pemerintah itu kan normatif ya, secara administratif harus rigid, kemudian mekanismenya itu mekanisme yang sangat rumit gitu ya. Kalau di badan kan simpel, dia melayani masyarakat dan badan itu ada di tingkat-tingkat daerah. Itu saya rasa lebih mudah. Karena itu kalau badan di daerah itu tuh ada pusat pelindungan di luar negeri, itu kan bisa berinteraksi lebih cepat daripada ke pemerintah. Pemirsa, sejatinya para pahlawan devisa negara ini juga memiliki hak perlindungan dari negara tempat mereka bekerja. Oleh karena itu, pembahasan RUU P2M ini diharapkan menjadi solusi konkret untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dan tentunya memberikan perlindungan secara menyeluruh kepada seluruh pekerja migran Indonesia dimanapun mereka bekerja atau dimanapun mereka berada. Demikian pemirsa Rumah Parlemen kali ini, saya Gadis Bianca pamit. Kita berjumpa lagi di Rumah Parlemen berikutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.